Halo semuanya, balik lagi bersama saya dalam channel Supardi Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Cukup perasaan kamu sama dia aja yang gak baik-baik. Apaan sih, absurd banget. Dalam kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film horor yang beda dari yang lain lah pokoknya. Film ini datang dari Thailand yaitu The Medium. Saat tim dokumenter mengikuti Nim, seorang dukun di daerah Isan, Thailand bagian utara, mereka bertemu keponakannya yang bernama Ming. Ia menunjukkan gejala-gejala aneh. Nampaknya Ming akan mewarisi bakat dukun dari keturunan keluarganya. Akan tetapi bukan hal yang baik yang datang, melainkan kutukan. Bagaimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Tapi sebelum masuk ke alurnya, benahkan dulu posisi rebahan kalian. Dan hayu, gaskeun! Di sebuah desa di bagian timur laut Thailand, mereka mempercayai tentang adanya dewa. Akan tetapi definisi dewa mereka itu berbeda daripada umumnya. Hal-hal yang berbau mistis, supranatural mereka anggap sebagai dewa. Dijelaskan pada tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah mewawancarai beberapa dukun, mereka memutuskan untuk mengikuti keseharian Nim, seorang dukun pelantara Dewa Bayan. Dia mengungkapkan bahwa ada banyak sekali dewa dari yang jahat hingga yang baik. Di antaranya adalah Dewa Bayan. Di setiap tempat selalu ada dewanya, pegunungan, hutan, lautan, ladang, pepohonan, dan lainnya. Nim menjelaskan sejak zaman neneknya yang menjadi dukun, sering sekali warga desa melakukan ritual untuk menghormati Dewa Bayan. Karena Dewa Bayanlah yang selalu membantu warga. Setelah si nenek meninggal, bakat itu diberikan kepada bibinya, lalu kepada saudarinya yaitu Noi. Tetapi Noi menolak dan arwah Bayan memilih Nim. Walaupun dia sering kesurupan karena selalu dirasuki oleh arwah Bayan dan nyaris bunuh diri. Tetapi pada akhirnya dia menerimanya dan melanjutkan hidup normalnya kembali. Setiap hari selalu ada warga yang menemui Nim untuk meminta bantuannya, mengingat dia adalah pelantara Dewa Bayan. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit non-medis. Keesokan harinya, Nim dan tim dokumenter pergi ke pemakaman Willow, suami dari Noi, yang menderita penyakit kanker. Entah kenapa keluarga Willow mati dengan tersiksa. Kakeknya meninggoy ditimpuk batu oleh karyawannya sendiri dan ayahnya membakar pabriknya sendiri lalu bunuh diri. Dan putra sulungnya Mike tewas karena tabrakan. Nim menceritakan bahwa ia mempunyai 3 saudara, yaitu Manik yang pertama, Noi yang kedua, dan dia yang paling bungsu. Noi mempunyai anak perempuan yang bernama Ming. Saat malam hari, Ming menghampiri Nim. Saat Ming menyentuhnya, dia merasakan ada hal aneh di dalam tubuhnya Ming. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba Ming ngamuk-ngamuk entah apa sebabnya. Dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada pamannya, akan tetapi pamannya tidak melakukan apa-apa. Keanehan pun mulai muncul lagi nih di sifat Ming. Saat Nim mau tidur, ia menatap seorang nenek-nenek entah dari mana datangnya dia. Ia menatap dengan tatapan yang sangat kosong. Hingga pada esok harinya, nenek itu pun meninggal entah kenapa sebabnya. Dan tingkah laku Ming semakin mencolok. Bukan dicolok ya, tapi ada kok adegannya. Dan Nim pun mulai mencurigai bahwa ada hal yang tidak beres pada tubuh Ming. Secara dia akan dukun jadi peka ya, tidak seperti dia yang gak peka. Pengalaman banget ya. Hingga dia pun pergi ke kamarnya Ming dan menemukan sebuah barang aneh. Nim mencurigai bahwa Ming mau menjadi dukun. Ming pun mengusir semua orang yang ada di kamarnya. Saat Ming sedang jalan-jalan santai, ia menggerutu mengenai Nim yang masuk ke kamarnya tanpa izin. Lalu ia melihat sesuatu yang aneh dari kejauhan. Saat malam hari, ia pergi ke sebuah hiburan malam bersama teman-temannya. Tetapi saat Ming pulang, dia tidak mau ke rumahnya, melainkan pergi ke tempat kerjanya, lalu tertidur. Keesokan harinya, Nim yang terbangun oleh kedatangan orang-orang di kantor, tetapi keanehan terjadi lagi nih. Di mekinya keluar darah yang membuat semua orang terbengong. Lalu Ming pergi dengan terburu-buru saking kagetnya. Hingga dia tidak bekerja, melainkan pulang dengan wajah yang pucat. Noi bertanya tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Malam harinya, Noi menceritakan semua keanehan yang dialami oleh Ming kepada Manit. Dia menyuruh Ming untuk melakukan ritual karena penyakitnya tidak biasa. Ming menderita penyakit dewa yang pernah dialami oleh Nim.
Tetapi Noi menolaknya karena dia tidak mau anaknya menjadi dukun. Di sisi lain, keanehan Nim pun mulai terjadi lagi nih ya, dan tidak masuk akal. Menurut tim dokumenter yang telah mewawancarai teman-temannya Ming, sikap Ming selalu berubah-ubah seperti mempunyai banyak kepribadian yang bukan miliknya, seolah-olah dia dikendalikan oleh orang lain. Saat Ming bekerja, ia dipanggil oleh atasannya, ternyata ia dipecat. Tim dokumenter menanyakan perihal Ming yang dipecat. Ternyata Ming melakukan ewita dengan beberapa orang di kantornya, dan itu semua diperlihatkan jelas di CCTV. Ya, itulah mengapa saat Ming terbangun, Mekinya berdarah. Keesokan harinya, Ming entah sadar atau tidak, ia kembali ke kantor untuk bekerja. Dan alhasil ia pun diusir lalu kembali ke rumah. Saat malam hari, Noi memanggil Ming yang berada di kamar mandi. Tetapi Noi yang merasa aneh karena dia berada di sana begitu lama, hingga akhirnya Noi membuka kamar mandi. Dan ia begitu kaget melihat Ming yang berlumuran darah, mencoba untuk bunuh diri. Dia pun dibawa ke rumah sakit dan nyawanya masih terselamatkan. Noi menyuruh Nim melakukan ritual, tetapi Nim bilang bahwa yang berada di dalam tubuh Ming bukan arwah bayan. Ritualnya pun berbeda. Nim pergi ditemani dengan Manik dan pergi ke rumah Mike, kakaknya dari Ming. Dan di sana diketahui bahwa Mike mati bukan karena kecelakaan, melainkan bunuh diri. Lalu Nim pergi ke tempat di mana Mike bunuh diri untuk kumat kamit membaca mantra. Ia melakukan persiapan untuk ritual untuk meminta penjelasan dari arwah Mike. Di sisi lain, Manik dan Noi pergi ke seorang dukun untuk menyembuhkan Ming, tetapi digagalkan oleh kedatangan Nim yang diberitahu oleh Manik. Tetapi tiba-tiba Ming menyerang Noi dan lari, kemudian dikejar oleh Nim tetapi menghilang begitu saja entah kemana. Semua orang mencari Ming hingga larut malam. Di samping itu, Noi yang berada di rumah sakit meminta bantuan Nim. Nim mengungkapkan bahwa Ming hanya bisa ditemukan cuma dengan cara ritual. Tetapi sebelum itu, Noi harus terlebih dahulu menerima Dewa Bayan dan mengorbankan kepercayaannya. Keesokan harinya mereka pergi ke gunung untuk memulai ritual. ถึงแม้ว่ามันจะเคยปฏิเสธยากเอาไปถวายเพิ่น Saat sampai di rumah, semuanya mencari barang-barang Ming yang berbau mistis untuk dijadikan bahan ataupun media. Setelah semuanya terkumpul, Nim pun memulai ritualnya. ไหนก็ช่างแต่ป้าจะไม่ยอมให้มันทำอะไรมีเอาก็จริงๆ Nim melakukan ritualnya di mana Mike bunuh diri. Dia berdoa hingga berhari-hari. Hingga 1 bulan pun berlalu. Manik ngamuk-ngamuk di kantor polisi karena belum juga ada kabar tentang Ming. Di sisi lain, Ming mendapatkan jawaban bahwa arwah Mike tidak ikut campur mengenai hilangnya Ming. Nim lalu pergi ke sebuah tempat pabrik lah jelasnya mah, dengan suasana mistis yang sangat melekat. Nim memasuki pabrik tersebut lalu menemukan Ming di lantai 5 dengan kondisi yang sangat buruk. Dia pun membawanya ke rumah sakit dan mengalami dehidrasi yang sangat parah. Lalu Nim pergi ke gunung untuk meminta bantuan patung Dewa Bayan. Tapi saat sampai di sana dia teriak histeris dikarenakan patung Dewa Bayan rusak, entah siapa yang melakukannya. Scene beralih kepada Noi yang sedang menyuapi Ming yang kondisinya sudah sangat parah, bahkan seperti zombie. Lalu tiba-tiba menjadi agresif ketika Nim datang. Nim membacakan mantra dan dia pun kumat kamit, tetapi sebelum itu Ming membuka bajunya lalu memperkosa Manik. Tetapi bisa dihentikan lalu ia pun diobati. Keesokan harinya mereka semua pergi ke sebuah tempat pengusiran setan atau ruqyah dalam bahasa agama kita. Lalu Nim menemui Santi, pemimpin dari tempat tersebut. Hasil identifikasi Santi bahwa di dalam tubuh Ming begitu banyak arwah-arwah yang berasal dari pabrik di mana ia ditemukan. Ming diibaratkan seperti mobil tanpa kunci yang semua orang bisa memasukinya. Tubuhnya begitu banyak arwah-arwah jahat yang tidak terhitung di dalam tubuhnya Ming. Santi memutuskan untuk mengusir arwah tersebut dengan cara ritual akbar.
Semua orang mempersiapkan diri termasuk Santi. Dia mengumpulkan kekuatan dan juga jimat-jimat bersama para bawahannya. Oh iya, keluarga Willow dikutuk oleh seseorang karena telah membunuh banyak jiwa. Dan Willow menikah dengan Noi yang telah menolak Dewa Bayan. Dan kutukan tersebut masuk kepada Ming. Kembali ke rumahnya Noi, para dokumenter meletakkan kamera di setiap sudut rumah untuk memantau gerak-gerik dari Ming. Karena pada malam hari dia selalu kesetanan, ya memang dirasuki oleh setan sih. Setiap pagi rumah Noi selalu berantakan karena ulah Ming. Dia tidak mau makan dan juga kondisinya seperti mayat hidup. Hingga pada malam harinya Ming keluar mengganggu orang-orang tidur, mencari makan dan juga menakuti kalian semua. Di malam berikutnya, Ming mengganggu Manik dan istrinya saat ia tidur. Entah kenapa si istri terbangun kesakitan sedangkan Ming bersembunyi. Di malam berikutnya, ia semakin gila. Ia menangkap Dogi dan merebusnya hidup-hidup. Lalu ia makan. Teror belum berakhir. Ming pergi ke rumah istrinya Ming dan membawa anaknya pergi entah kemana. Semua orang panik dan mencarinya hingga ke hutan. Akhirnya anak itu pun berhasil ditemukan. Akan tetapi dari kegelapan, keesokan harinya, Noi pergi ke rumah Nim. Tetapi saat mengetok pintu tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya tetangga Nim membantu mendobrak pintu untuk Noi. Saat Noi masuk ke dalam rumah, kondisi rumah sudah sangat acak-acakan. Akan tetapi saat Noi masuk ke dalam kamarnya Nim, dia sudah menemukan Nim dalam kondisi tidak bernyawa. Entah apa penyebab kematiannya. Saat upacara pemakaman, Noi bertemu dengan Santi. Ia menyuruh Noi supaya menyiapkan diri untuk ritual. Sore harinya, ritual pun akan segera dimulai. Para bawahannya Santi menyiapkan segalanya, dari luar gedung hingga dalam gedung, tumbal, sesajen, dan lain-lain. Diperlihatkan Santi membawa seorang wanita yang kepalanya dibungkus oleh kain mantra, lalu dibawa ke gedung lantai 5 di mana ritual itu akan dilakukan. Di sisi lain, Ming yang dikurung di kamar dan diberi segel dalam serial Naruto yang berisi jimat-jimat supaya tidak bisa keluar, entah itu Ming ataupun iblis yang berada di dalam tubuhnya. Tetapi dia memujuk semua orang yang ada di luar supaya bisa membukakan pintu untuknya. Malam hari pun tiba. Santi dan para bawahannya mulai ritual dan membacakan mantra-mantra. Lalu Santi menyiramkan darah ke sesajen. Lalu Santi teriak-teriak dengan mengangkat kepala kerbau untuk memanggil arwah-arwah jahat. Lalu singkatnya arwah-arwah jahat itu pun datang. Lalu Santi pun menusuk kepala wanita yang dibungkus tadi, yang ternyata wanita itu adalah Noi. Sedangkan Ming berada di rumahnya dijaga oleh anak buahnya Santi dan istrinya Manik. Scene beralih kepada istrinya Manik yang tertipu oleh suara anak di kamarnya Ming. Dia anggap itu adalah suara anaknya, padahal itu adalah salah satu tipuan iblis yang berada di dalam tubuh Ming. Istrinya Manik menyerang anak buah Santi yang telah melarangnya hingga dia terjatuh dan dibukalah pintu tersebut. Tetapi Ming menyerangnya hingga akhirnya ia tewas dan pada akhirnya semua yang ada di sana pun tewas termasuk tim dokumenter. Tetapi dengan tiba-tiba Santi menghentikan ritualnya. Sontak bawahannya pun merasa aneh. Lalu Santi pun berdiri dengan membawa guci dan berdiri di pinggiran gedung lalu ketawa-ketawa. Dan kemudian ia pun terjun dan meninggoy. Di sisi lain, No yang sudah tersadar akan tetapi seperti bukan dirinya mencoba untuk melanjutkan ritual dan ia pun berperan menjadi seorang pemimpin. Lalu ia meminta dupa dan ditanamkan ke sebuah tempat dengan terbalik. Lalu tiba-tiba keadaan pun mulai menjadi riweuh. Semuanya menjadi kesurupan kecuali dokumenter dong tentunya. Manik yang kesurupan pun menyerang satu sama lain dan akhirnya ia pun terjun lalu tewas pula. Ming pun datang bersama murid-muridnya Santi yang sudah kesurupan. Ming menghadapi Noi dan Noi mencoba untuk membacakan mantra. มึงต้องสยบกับบุญบารมีของย่าบายายตุอรัสสะดิลินินามะ Tetapi iblis yang berada di dalam tubuh Ming sangatlah kuat hingga akhirnya Noi pun dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan yang tersisa adalah kameramen yang pada akhirnya ia pun tewas juga oleh Ming.
Di cuplikan terakhir kita diperlihatkan kepada Nim yang beranggapan bahwa ritual itu pun akan sia-sia dan dia tidak pernah yakin bahwa Dewa Bayan berada di dalam tubuhnya. Dan benar saja, dukunnya tewas dan setan pun menjadi puas. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa numpang mandi. Kalau ada film baru yang datang, saya akan segera mereviewnya kembali. Dan bye-bye!